Kenapa Ustadz Abdul Somad itu mendukung Pak Abdul Wahid? Lama juga saya berpikir, kenapa ya? Nanti Bapak Ibu kalau ditanya orang, kenapa Ustadz Somad gambarnya dipajang, kenapa dia mendukung Pak Abdul Wahid? Ibu bapak mudah aja menjawabnya, karena sesama Abdul. Abdul Somad pasti mendukung. Nah, itu jawaban yang pertama. Kami ini anggota IAAI, Ikatan Abdul Abdul Internasional. Ada ibu yang suaminya namanya Abdul? Siapa namanya bang? Abdul Basit. Tolong semua Abdul daftar. Kalau tuan membeli bakul dibeli di Bukit Batu, semua Abdul mencoblos nomor. Betul ini. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sederek sedoyo pripun kabare? Api, sugih, waras. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kiai-kiai kita yang mengajar kita, yang mengajar Bapak Ibu, mencintai ulama, menghadiri majelis taklim, sudah mendahului kita. Maka untuk bersyukur ke mereka, kita kirimkan Al-Fatihah. Setuju? Yang sudah meninggal mudah-mudahan dapat rahmat kasih sayang Allah. Amin. Yang masih hidup mudah-mudahan para kiai, para alim, para ulama panjang umur, berkah ilmunya untuk kita. Kiai Haji Ahmad Mukti bin Hasan, Kiai Haji Muhammad Sahil bin Kiai Haji Mukti, Kiai Haji Abu Naim bin Ishaq, Kiai Haji Imam Sujono, Kiai Haji Ibrahim bin Haji Imran, Kiai Haji Royani, Mbah Naning bin Montel, Kiai Haji Ihsan bin Haji Toha, Kiai Haji Syukur Salim, Kiai Haji Arsyad bin Kiai Haji Afandi, dan semua para kiai yang tak dapat saya sebutkan. Yang tidak saya sebut bukan karena saya tidak hormat, tapi karena saya tak ingat. Untuk mereka semua yang baik-baik, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita pun nanti kalau sudah meninggal dunia dikirimkan Al-Fatihah oleh anak cucu kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Kata Pak Muhtarom, kenapa Ustadz Abdul Somad itu mendukung Pak Abdul Wahid? Lama juga saya berpikir, kenapa ya? Nanti Bapak Ibu kalau ditanya orang, kenapa Ustadz Somad gambarnya dipajang, kenapa dia mendukung Pak Abdul Wahid? Ibu bapak mudah aja menjawabnya, karena sesama Abdul. Abdul Somad pasti mendukung. Nah, itu jawaban yang pertama. Kami ini anggota IAAI, Ikatan Abdul Abdul Internasional. Ada ibu yang suaminya namanya Abdul? Siapa namanya, Bang? Abdul Basit. Tolong semua Abdul daftar. Kalau tuan membeli bakul dibeli di Bukit Batu, semua Abdul mencoblos nomor. Betul ini. Alhamdulillahirabbil. Ada namanya Gubernur Riau Bapak Rusli Zainal membangun jalan dan gedung-gedung. Hebat apa tak hebat? Ada Bupati Siak namanya Pak Arwin membangun jembatan 3, membangun jalan, membangun Islamic Center Siak. Hebat apa tak hebat? Ini dua orang ini masih hidup atau sudah tak ada lagi? Mereka masih hidup, mereka naik mobil, ditengoknya jalan berlobang-lobang. Mereka sebagai bupati, sebagai gubernur Riau yang pernah memerintah di Riau, yang pernah membangun jalan, malu melihat keadaan Riau. Maka mereka mencari anak muda di Riau yang bisa membetulkan jalan-jalan ini. Akhirnya mereka dapat seorang anak muda, umurnya baru 40-an tahun, namanya Abdul. Apa pula Abdul Somad? Abdul Wahid namanya. Akhirnya Pak Arwin meminta, wahai Ananda Abdul Wahid, maju jadi gubernur. Datang Pak Rusli, wahai Adinda Abdul Wahid, maju jadi gubernur. Mereka sudah menyuruh, tapi yang namanya Bang Abdul Wahid ini masih ragu. Akhirnya dia datang ke rumah saya minta, sebelum dia ngomong, saya minta, Bang Abdul Wahid mesti maju jadi gubernur Riau. Setuju? Saya nanya dia. Jamaah ini setuju? Belum lagi daftar. Tunggu dengar cerita ini baik-baik. Ini kami berdua nih cerita ini. Saya bilang sama Bang Abdul Wahid, Bang Abdul Wahid mesti maju jadi gubernur Riau. Setuju? Aku bertanya ke dia. Akhirnya dia mendaftar. Kalau Bang Abdul Wahid mendaftar nanti ke KPU, aku yang akan menyupirkan mobilnya. Nampak mobil yang supir ke KPU kemarin? Itu janji saya. Kalau Bang Abdul Wahid nanti sudah terdaftar ke KPU, aku yang akan berkeliling 12 kabupaten kota untuk mengajak jamaah memilih Abdul. Ini janji saya. Janji adalah macam mana Ustadz Somad keliling Riau. Dapat apa Ustadz Abdul Somad? Ini perlu kujelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Ngundang Ustadz Somad itu mahal, betul? Betul pula kata orang ini. Aduh. Mengundang Ustadz Somad itu 2 tahun baru dapat jadwal, betul? Sampai tanggal 27 November kita akan berkeliling dari Bagan Siapi-api sampai ke Tembilahan. Ke Tembilahan 7 jam, ke Bagan Siapi-api 7 jam, 14 jam kita berkeliling. Semua duit honor diserahkan ke pesantren Nurul Azhar untuk biaya makan santri dan uang sekolah anak yatim. Jelas? Jangan bilang Abdul Somad mabuk dunia.
Abdul Somad sudah ditelan duit banyak-banyak, perutku kosong. Kalaupun di ronsen isinya serikaya, mie Bengkalis. Ini perlu saya jelaskan. Bisa Bapak jelaskan ke istri di rumah? Bisa Ibu jelaskan ke jiran, tetangga, ke kawan-kawan? Insya Allah. Tujuan kita semua supaya duduklah Bang Abdul Wahid jadi gubernur Riau, insya Allah. Amin ya Rabbal. Nanti kalau Bang Abdul Wahid jadi gubernur, Abdul Somad jadi kepala dinas. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala kau. Nanti kalau Bang Abdul Wahid SF Arianto jadi gubernur, wakil gubernur, Abdul Somad dapat proyek pengaspalan jalan. Nggak dijawab orang ini, tidak. Abdul Somad tidak dapat apa-apa. Lalu kenapa Abdul Somad mau berkeliling? Karena kalau Abdul Wahid dan SF Haryanto jadi gubernur, wakil gubernur Riau, maka anak yatim tertolong dapat beasiswa dari Pemprov. Santri-santri dapat bantuan insentif dari pemerintah Provinsi Riau. Pondok pesantren tertolong. Penggali kuburan, pemandi jenazah, ku minta dapat insentif dari gubernur Riau. Setuju? Aku tak ada duit, aku tak kaya, saya tak sanggup membiayai anak yatim. Kalau Pak Abdul Wahid, Pak SF Arianto duduk, tertolonglah janda-janda yang tua-tua saja. Sudah, jangan sebut yang mudanya tuh. Sudah ada divisi khusus yang diangkat untuk menangani masalah ini. Nama masih kami rahasiakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah datang mengadu, Ustadz Somad, santri kami belum bayar uang sekolah, 3 bulan tak bisa masuk ujian. Ustadz Somad, laki saya kena narkoba. Ustadz Somad, bini saya menghisap lem kambing. Ustadz Somad, laki saya ini gila main judi online. Ustadz Somad, bini saya ini diikatnya anak ke batang pisang, dia asik main game online. Lalu aku mengadu kemana, Besti? Maka solusinya bukan ceramah. Tabligh akbar ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Masalah ini akan selesai kalau terpilih gubernur yang cinta kepada rakyat, cinta kepada Riau, anak muda berprestasi, namanya Abdul. Masih ada juga lagi bilang Abdul Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus. Ingat Somad, ingat Abdul. Kalau tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada pilihan Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Setuju? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira yang saya sampaikan ini bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa disampaikan ke kawan dan bini? Bisa menyampaikan ini ke laki? Bisa? Balik dari sini bilang sama laki, Bang, kau cucuk nomor 1. Kalau tidak, siap. Wah, siap semua. Katanya orang Jawa tuh lembut-lembut, baik-baik. Pulang dari sini sesuai dengan orang Jawa, cakapnya lembut. Oh, bojoku, sampean ojo lali coplos nomor 1. Nek orang nyoplos, sampean tak guang ke laut makan ikan hiu. Bapak-bapak siap mengajak istri? Siap mengajak bini? Kalau tuan beli kuini, jangan disipak pakai kaki. Kalau tak sanggup mengajak bini, berhenti jadi laki. Setuju? Setuju aja orang Muslim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membawa kepentingan pribadi. Abdul Somad tak ada kepentingan pribadi. Kita tidak membawa kepentingan golongan.
Abdul Somad tidak membawa kepentingan golongan. Yang kita bawa sekarang adalah kepentingan masyarakat Riau. Kita tinggal di mana sekarang? Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Bagus apa tak bagus? Ini bumi Melayu, bumi Riau. Kami bukan orang Melayu Pak Ustadz. Kami ini orang Jawa Pak Ustadz. Papua bukan sembarang Papua. Di Papua banyak mesin jahit. Jawa bukan sembarang Jawa. Orang Jawa tetap memilih Abdul. Saya bukan orang Jawa Pak Ustadz. Saya bukan orang Batak Pak Ustadz. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai untuk menjahit. Mana pula bisa? Kalau dalam masalah pantun ini tak perlu sesuai kali. Buktinya tadi ada ikan sepat yang berenang sampai ke Bukit Batu. Tadi saya tanya Pak Arwin, Pak Arwin ya, sepat apa yang bisa berenang ke Bukit Batu tuh? Kata Pak Arwin, entahlah. Yang bisa berenang sampai ke Bukit Batu tuh, mana tahu ada nanti orang yang bertanya, cepat bukan sembarang cepat, cepatnya pergi ke Mekah. Sepat bukan sembarang sepat, ini sepat bermarwah. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau Jawa, mau Sunda, mau Batak, mau Minang, mau Melayu, kita sudah tinggal di bumi lancang kuning Riau. Betul? Hidup di sini, cari makan di sini, tanam sawit di sini, tanam karet di sini, berkebun di sini, berdagang di sini. Maka kita pilih pemimpin yang mementingkan Riau, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ceramah berapi-api di masjid. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita tolong anak yatim, mari kita bersedekah untuk pesantren. Berapi-api Ustaz Somad di atas mimbar, jamaahnya di bawah berair-air. Lewat kotak sedekah, masuklah duit 2000 perak. Tapi kalau gubernur ini naik, cukup dengan tanda tangannya. APBD untuk pesantren, untuk santri, untuk pelajar tamat pesantren yang mau ke Mesir, untuk anak yatim, untuk fakir miskin. APBD Riau. Bisa apa tak bisa? Kenapa Ustadz Somad yakin betul? Waktu Pak Arwin jadi Bupati Siak, 1 tahun dia kirim 100 orang ke Mesir belajar gratis. 1 bulan dikasihnya beasiswa 100 juta. 1 tahun 100 orang. 4 tahun berapa orang? 400 orang. Asal ditanya anak Siak, dapat duit 100 dolar. Kau budak mana? Aku budak Siak, dapat 100 dolar. Yang tak dapat, nih orangnya. Abdul Somad tak dapat seperak haram. Maka saya paling sakit hati dengan semua bupati, Pak Arwin inilah. Sekarang saya balaskan sakit hati saya di Siak ini. Supaya apa? Adik-adik saya, anak-anak kita yang akan belajar ke Mesir, jangan lagi mengalami susah macam Abdul. Giliran yang enak kalian bilang Abdul Wahid. Giliran yang susah kalian bilang Abdul. Memang udah takdir lah itu dah. Saya mau adik-adik saya yang belajar di Mesir dapat beasiswa. Dari mana? Dari Pemda. Bisa apa tak bisa? Kalau tak bisa, Bang Abdul Wahid akan bertanya dengan tim sukses. Siapa ketua tim sukses Bang Abdul Wahid? Pak Arwin. Pak Arwin AS ini yang akan memberikan bimbingan-bimbingan. Pak Arwin ketika jadi Bupati Siak membangun Islamic Center. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, bupati mati meninggalkan
Apa pula utang? Bupati Siak meninggalkan Islamic Center di bawah jembatan yang megah, menengok ke bawah Islamic Center. Pulang alumni-alumni dari Mesir mengajar di Islamic Center. Pulang alumni Siak dari Mesir mengajar di Islamic Center. Jadi guru tahfiz, jadi guru bahasa Arab, jadi guru hadis. Abdul Somad pulang dari Mesir bingung mau kerja di mana. Mau melamar ke Siak, tak diterima karena bukan orang Siak. Saya tak mau adik-adik saya yang pulang dari Mesir mengalami susah macam Abdul. Sekarang saya balaskan sakit hati saya. Saya mau Gubernur Riau membangun Islamic Center di Jalan Sudirman, di Purna MTQ, dekat airport. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Universitas Al-Quran, Pusat Al-Quran, sehingga semua orang datang dari Malaysia, dari Brunei belajar Al-Quran ke Riau. Takkan Melayu hilang di bumi. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Mendarat pesawat. Apa yang ditengoknya? Jagung bakar. Mendarat pesawat di airport Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau. Langsung pakai masker. Apa? Asok. Ke depan Riau lebih baik. Begitu mereka mendarat, yang mereka tengok adalah Islamic Center yang megah. Bisa apa tak bisa? Dari mana duitnya? Riau susah, tak ada duit. Anggaran APBD untuk COVID, anggaran APBD untuk IKN. Riau ini kaya apa tak kaya? Di bawahnya minyak bumi, betul? Caltek di mana? Riau. Chevron di mana? Riau. Minas di mana? Riau. Pertamina di mana? Riau. Blok Rokan di mana? Riau. Di bawahnya minyak, di atasnya pun minyak. Minyak apa yang di atas? Minyak sawit. Minyak apa lagi? Minyak jelantah. Di bawahnya minyak, di atasnya minyak. Maka kalau datang tamu saya dari Jakarta, dari Malaysia, dari Brunei, dia bilang kok panas sekali Riau ini. Ku bilang Riau ini panas karena di bawah minyak, di atas minyak. Oh, patutlah Ustaz hitam manis. Hitam-hitam si tempuk manggis. Walaupun hitam ku pandang manis. Tapi ada satu lagi, hitam-hitam si tempuk manggis. Sudahlah hitam lutut bekudis. Kalau tuan membeli jamur digulai dengan ikan gulama, ini semuanya makeup sudah luntur, maka ceramah tak boleh lama-lama. Ibu menjaga wajah ini berbulan-bulan minum jus bengkoang, pakai skincare belum lunas. Mudah-mudahan skincarenya cepat lunas. Banyak juga yang belum. Hebatnya skincare ini, dipasang di muka, muka putih, leher hitam. Pas buka jilbab ditengok bini, kusangka kau zebra gitu. Itu tidak ada di Sabau. Yang saya ceritakan ini jauh di Sabau ini. Jangan bilang Ustaz Somad ini menyindir. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Riau ini berapa kabupaten kota? 12 kabupaten kota. Kalau mau naik mobil ke Tembilahan, naik mobil ke Bagan Siapi-api, 7 jam, 14 jam. Maka yang bisa keliling Riau ini hanya gubernur muda. Kalau gubernur tua disuruh berkeliling, mati. Maka yang tua-tua jangan dipilih. Pilihlah yang muda. Tapi saya orang tua Pak Ustadz. Yang muda pilih Abdul Wahid, yang tua pilih SF Haryanto. Tanggal 27 pagi hari Rabu. Jangan lupa sarapan. Kalau tak sarapan tak kuat mencucu. Sampai ke TPS
Pilih cucu. Itu kenapa mulut terbuka, cucu pas di gigi itu. Acu. Sampai tanggal 27 November, kalau tuan membeli ember untuk tempat mencuci sepatu, tanggal 27 November mencucuk nomor 1. Bisa diingat pantun itu? Sampai ke TPS itu ada kawan di sebelah agak-agak bingung dia, pasangkan pantun itu. Kalau kau membeli ember untuk mencuci sepatu, tanggal 27 November kau cucuk nomor 1. Acu. Tak mau dia mencucuk, acu. Jangan bawa ember besar kali, baskom aja cukup. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu dakwah. Dakwah itu bukan cuma ceramah, dakwah itu bukan cuma tausiah, dakwah itu bukan cuma khutbah. Dakwah adalah mendudukkan orang baik di kursi kantor gubernur. Kalau cuma duduk pulang, makan gaji buto, makan duit haram, betul? Kira-kira sanggup Pak Abdul Wahid ini mencari duit ke Jakarta? Dia sudah 5 tahun jadi anggota DPR RI, malang melintang di Senayan. Dia sudah pernah bersuara lantang di PRRI, kasih pembagian minyak sawit Riau, turun minyak sawit. Kasih pembagian minyak bumi Riau, turun minyak bumi. Dia bersuara di parlemen, tapi kalau cuma jadi anggota DPR RI, tak banyak yang bisa dia buat. Maka kita mesti mendudukkan dia jadi anggota. Apa pula anggota gubernur? Menjadi gubernur Riau. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama saya tausiah, di Sabah inilah dihadiri Spiderman. Tengok nenek itu yang bawa Spiderman. Hebat orang Sabah. Spiderman pun rupanya di rumah nenek itu. Tadi saya mulai tausiah nih jam 10 kurang 15. Sekarang saya tengok jam saya sudah jam 10 lewat 15. Rupanya udah setengah jam saya berdiri di sini. Apa ibu bilang belum? Tak mungkin jamku ini salah. Ini bukan jam ece-ece ini. Mereknya aja Casio, dikasih orang. Cumana rasa Ustadz ceramah di Sabah Auh ini? Menyala aku rasa. Saking panasnya. Di mana-mana orang masang tenda itu kan untuk Ustadz kan. Di sini tenda untuk jamaah. Tengok jamaahnya tenang semua. Ustadz dijemur orang untuk macam ikan asin. Udah tahu ceramahnya pagi sebelum zuhur. Matahari kan dari sana. Dipasang pula tenda, masuklah kemari. Emang berat memang ujian siang ini. Tapi sepanas-panasnya hari ini, panas ini kan? Panas ini kan? Sepanas-panasnya hari ini, lebih panas lagi semalam. Kenapa? Karena hasil survei turun. Hasil survei turun, Abdul Wahid dapat 35% pemenang Pilkada Riau. Jangan tepuk tangan. Menurut ilmu survei, bukan kaleng-kaleng, Lembaga Survei Indonesia sudah mensurvei seluruh Riau, 12 kabupaten kota. Pemenang Pilkada adalah Abdul. Bapak Ibu senang? Bapak Ibu bahagia? Tapi kita belum pilkada. Pilkada kita 40 hari lagi. Bisa pilkabe beda tipis sama pilkada. Kata Ibu pilkabe. Pilkabe sama pilkada itu beda tipis. Kalau pilkada lupo tak jadi. Kalau pilkabe lupo tahu pula orang. Maka tanggal 27 jangan ojo lali. Sedulur sederek sedoyo, tanggal 27 hari Rabu lungo nang TPS coblos nomor
siji. Ojo kali. Muga-muga sing nyoblos nomor siji bojone yo siji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah ibu-ibu yang nyoblos nomor siji suaminya tidak akan berpindah ke lain hati. Yang nyoblos nomor lain suaminya dilarikan pelakor. Jangan ya Allah, jangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendinginkan hati kita dengan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi kalau panas hati banyak-banyak bersedekah. Memangnya kalau kita maki-maki, marah-marah, ngamuk-ngamuk, udara berubah jadi dingin? Bapak jangan marah-marah, ibu juga jangan marah-marah. Nanti kalau bapak pulang ke rumah marah-marah, ibu jangan marah, ibu nyanyikan aja bapak. Setuju? Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Ini menjelang pilkada 27 November ini kan banyak caci maki kan, banyak fitnah-fitnah kan, banyak sumpah serapah kan. Bisa jaga hati, bisa jaga tangan, bisa jaga lisan, bisa jaga persatuan di Siak, bisa jaga persatuan di Riau. Jangan marah, jangan ngamuk. Lampiaskan ngamuknya di tanggal 27 November. Marahnya simpan dulu, cucukkan di nomor. Gara-gara memperjuangkan ke nomor 1 inilah aku diajak-ajak orang. Setuju? Memangnya kalau kita marah-marah selesai masalah? Kalau selesai masalah dengan marah, kita buat hari marah nasional. Nggak selesai, besti. Maka dengan hati yang dingin, kepala yang dingin, walaupun panas, insya Allah kita datang ke TPS bersama-sama. Terpilihlah Bang Abdul Wahid. Riau insya Allah baldatun thayyibatun warabun. Kalau beliau duduk, ringan beban saya, karena beliau akan mengirim dai-dai ke kampung desa ketinggalan yang selama ini saya masuk ke suku Talang Mama. Ada ibu menonton saya masuk ke suku Talang Mama, naik sampan-sampannya masuk air? Ada bapak ibu menengok saya masuk ke Bagan Benio tanpa alat pengaman, masuk seandainya terbalik sudah mati lama kami, almarhum. Hah? Anak ibu di sana, Masya Allah, mudah-mudahan anak ibu jadi penghafal Quran. Anak bapak ibu semua selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari game online, selamat dari sabu-sabu, selamat dari kecubung, selamat dari pil anjing gilo, selamat dari lem kambing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah 27 malam lagi, tanggal 27, 39 malam lagi kita tahajud malam, sholat hajat. Usollinya Pak Ustadz? Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Siap sholat sunat hajat? Insya sholat sunat hajat tak mesti malam. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, habis sholat zuhur nih boleh. Usolli sunnatal hajat. Kalau kebetulan sholat hajatnya di masjid, usollinya buat agak kuat sedikit. Usolli sunnatal hajat nomor siji. Apalagi kalau kebetulan kawan tuh nomornya lain. Buat usolli sunnatal hajat Abdul Wahid nomor siji. Iso? Iso para iso? Insya Allah. Ini yang saya lakukan ini juga adalah
dakwah. Dakwah itu bukan cuma kultum pengajian di masjid surau langgar musola. Dakwah adalah mendudukkan orang baik. Kalau saya ceramah paling banyak di stadion 200.000 orang. Gelora apa namanya yang di Bandung itu? Lautan Api, Bandung Lautan Api, GLBK, Gelora Bandung Lautan Api, 200.000 orang. Tapi kalau mendudukkan orang baik ini 4,7 juta orang. Penduduk Riau ini jumlahnya 6,7 juta orang. Berapa jumlah penduduk Riau? 6,7 juta orang. Sing ora percaya, hitung sendiri. 6,7 juta orang ini, kalau 1,5 juta saja memilih Abdul Wahid SM Arianto, duduk mereka tanggal 27 kita pilih. Sampai kapan Ustadz mengajak? Sampai kapan Ustadz berhenti? Saya akan berhenti mengajak sampai jam 12 siang hari Rabu 27 November 2024. Pas hari Rabu jam 12 lewat 1 menit saya serahkan semua kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai tetes darah penghabisan, sampai hembusan napas terakhir, kita tetap akan memperjuangkan Abdul. Mudah-mudahan kita semuanya husnul. Abdul apa tadi? Abdul Somad gitu. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Tidak ada yang lebih hebat daripada doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Di hari yang penuh dengan berkah, bersama orang baik, bersama para kiai, para alim, para ulama, pimpinan pondok pesantren, hari ini kita sama berdoa kepada Allah ala hadhihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.